Jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Episode 12 kali ini terasa sangat spesial karena saya ditemani oleh dua tokoh yang tangguh, ini bapak-bapak yang tangguh. Dan perannya sangat vital ya Pak ya di penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 kemarin. Bintang tamu yang satu ini, kalau dengan bapak yang satu ini berasa ujian skripsi ya Pak ya, posisi kayak gini. Beliau ini selalu ngomporin saya untuk olahraga ya Pak ya. Ya. Tapi saya mohon maaf belum berhasil ya Pak ya. Sementara masih wacana. Masih wacana, betul. Untuk bintang tamu yang satu lagi, terus terang nih Pak, jujur saya tidak menemukan informasi mengenai beliau ya. Hanya tanggal lahir aja nih yang saya temukan di Google ataupun sosial media. Ini susah banget dicari ini beliau ini. Misterius. Iya, misteri. Beliau ini lahir bertepatan pada hari lahir Pancasila juga ya Pak ya. Betul ya. Oke, kita sambut aja bapak-bapak berdua ini. Bapak Hendrik Ansendra Gultom, Ketua KPU Kota Semarang, dan Bapak Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Kota Semarang. Selamat datang Pak. Selamat datang. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat, Amin. alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Pak di PPKM ini Pak? PPKM dramatis. Dramatis. Jadi kegiatannya sih masih juga seputar kepemiluan, konsen pada menjelang pemilu dan pemilihan 2024. Artinya sebagai penyelenggara kita juga udah mulai nih ancang-ancang. Iya. Justru tambah sibuk ya Pak ya? Atau malah agak berkurang intensitasnya? Sama aja, artinya Sama aja. dari sisi kelembagaan sama saja, cuma frekuensinya saja yang diturunkan. Baik, kalau Pak Nanda sendiri Pak di KPU Kota Semarang sedang sibuk apa nih Pak? Kesibukan saya mengawasi teman-teman yang sedang WFH ya Pak? Enggak, tentunya kesibukannya kan dengan tidak mengurangi porsi kewajiban pekerjaan. Tentunya kan kita tetap kemudian concern dalam memastikan semua pelaporan administrasi berjalan dengan baik, lalu kemudian menyiapkan anggaran untuk 2024, melakukan pembahasan komprehensif mengenai peraturan-peraturan. Saya kira kan itu kaitannya dengan peningkatan kapasitas ya terhadap sumber daya manusia yang ada di KPU, dan juga membantu ya, lebih tepatnya membantu karena memang ranahnya di sekretariat membentuk sebuah sistem pola kerja yang nantinya itu kaidah efisien dan efektifnya itu benar-benar bisa tercapai. Karena kan memang di dalam dunianya per KPU-an ya, seperti Pak Amin juga tahu, di dunia penyelenggara kan kita seringkali dihadapkan pada gunung es ya, jadi nggak kelihatan, tahu-tahu nanti pekerjaannya tuh numpuk ya gampangannya. Jadi mungkin Pak Amin sebagai ketua KPU, lalu ketua Bawaslu, terus mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain lagi ya, nanti mungkin harus klarifikasi, harus melakukan pengawasan. Jadi ada tasking yang lebih dari satu ya, multitasking. Nah sama termasuk di sini juga kita nanti juga pasti kan banyak pekerjaan yang harus didobel-dobel. Nah justru dari itu bagaimana kemudian membentuk sebuah sistem mental dan semangat kerja di mana kita bisa multitasking, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwal prioritas, sehingga nantinya harapannya ke depan tidak ada yang kemudian overlapping. Ya saya yakin ini sudah terjadi di Kota Semarang kan. Bu Ayu juga selaku pelaksana kan juga happy aja, senang-senang aja, ceria-ceria aja. Dan harapan kita begitu, jadi nanti siapapun yang akan nanti jadi pemimpinnya. Begitu mungkin Bu Ayu. Baik Pak. Udah selesai acaranya? Belum Pak, masih lama. Jadi ini ya Pak ya, persiapan 2024 sendiri ini berarti udah dimulai dari sekarang dong Pak? Iya, udah ancang-ancangan tadi, udah mulai ambil ancang-ancang gitu. Iya, artinya sebagai penyelenggara pemilu memang itu salah satu tugas dan kewajibannya untuk mempersiapkan sisi dari sisi perangkat hukumnya, perangkat sumber daya manusianya, terus sistemnya, kemudian juga terkait dengan program-program kerja. Nah tadi disampaikan Pak Nanda ada program prioritas. Nah kami juga sama di Bawaslu itu sama sedang mempersiapkan
bagaimana ke depan, karena akan berbeda ya ketika kita misalkan ya kemarin berkaca pada pemilu 2019, pemilihan 2020, nanti di 2024 juga akan sangat berbeda situasi dan kondisinya. Nah, ini yang sedang kami coba mempersiapkan, baik dari sisi sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, bagaimana juga mempersiapkan dari sisi-sisi persiapan yang lain. Artinya memang harus ekstra keras ini sebagai penyelenggara. Tidak hanya after pemilihan maupun ini kita bisa santai, tidak. Artinya masih banyak program yang memang saat ini kita sedang jalankan. Mungkin KPU juga sama. Misalkan ketika kami sekarang ini pada untuk mempersiapkan sosialisasi misalkan ke masyarakat. Ini ada beberapa titik bulan September nanti. Terus kemudian program pengkaderan pengawas, mungkin sama KPU juga sedang mempersiapkan itu. Artinya memang hal-hal harus kita programkan dulu prioritas. Baik, tentunya ada yang bisa dijadikan bahan pelajaran ya Pak dari pemilihan tahun 2020 kemarin. Itu kira-kira apa saja Pak untuk penyelenggaraan di 2024 nanti? Artinya kalau hanya mengacu pada pemilihan 2020, ini juga kan kurang fair. Kita juga harus membandingkan dengan 2019. Artinya karena saat ini kan proses terkait dengan pemilu dan pemilihan itu memang sudah tidak ada lagi proses perubahan dari sisi regulasinya. Artinya 2024 harus, kalau dari sisi kami pengawasan, misalkan evaluasi terkait dengan hasil pengawasan 2029 ya. 2019 ya. Kemudian juga mengacu pada 2020 kemarin. Artinya karena nanti akan beririsan. Prosesnya juga akan beririsan. Nah, tentunya di saat itu apa saja sih, misalkan kalau kita yaitu memetakan dulu 2019 itu kemarin mana aja nih, misalkan dari sisi progres penegakan hukumnya, dari sisi regulasinya ya, kemudian dari sisi sumber daya manusianya, kemudian dari sisi penanganan pelanggarannya, kemudian terus dari sisi kerawanan pemilu itu sendiri. Di 2020 juga begitu. Nah, artinya dari sana baru kita mengantisipasi nih, misalkan nanti di 2024 terkait dengan proses tahapan. Nah, yang utama kan kemarin kalau 2019-2020 kan masih, mungkin 2024 masih pandemi ya, karena kita nggak tahu nih kapan berakhirnya. Nah, ini yang harus disiapkan betul, karena dari pandemi ini irisannya akan banyak sekali. Misalkan mulai tahapan pertama lah, perekrutan sumber daya manusia di bidang ad hoc misalkan. Ini juga sama kemarin kendala kami KPU Bawaslu sama terkait kesulitannya kami merekrut badan ad hoc. Apalagi masa pandemi. Nah, ini juga menjadi titik acuan untuk 2024. Kemudian juga kapasitas, kemudian peningkatan kapasitas badan ad hoc ini penting, karena nanti saya belum bisa membayangkan ya nanti yang akan terjadi di 2024. Kalau kami bayangkan sekarang pasti akan sangat crowd sekali, karena satu misalkan persiapannya juga yang harus matang. Juga mungkin kedua dari sisi regulasinya. Nah, regulasi kita tahu betul bahwa dari Undang-Undang 7 kemudian Undang-Undang 6 2020 pengganti perubahan dari Undang-Undang 10 itu kan nyata-nyata sangat berbeda. Dan itu beririsan juga nanti ketika proses pemilu 2024 berjalan, kemudian disusul dengan pemilihan. Nah, ini mungkin selanjutnya barangkali terkait juga dengan proses daftar pemilih. Terus kemudian semua tahapan lah hampir punya titik-titik kerawanan. Itu Mbak Ayu. Baik Pak. Untuk Pak Nanda sendiri nih Pak, pelaksanaan pemilu 2024 ini sudah ditentukan belum sih Pak? Kapan harinya atau bulannya? Sebelumnya memang sampai hari ini kan belum ada keputusan yang
resmi ya, legal ya, mengenai kapan waktu dari pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan serentak 2024. Walaupun mungkin yang kita tahu, kita dengar, kita baca, informasinya kan akan berlangsung di bulan Februari. Ada yang di usulan awal kalau nggak salah tanggal 28, lalu kemudian dimajukan tanggal 21 Februari, lalu kemudian di bulan November ya, kalau nggak salah tanggal 27. Sekali lagi apa yang saya sampaikan itu juga belum menjadi sebuah keputusan yang final. Ini baru hasil konsinyering yang nantinya akan dilakukan pembahasan di tingkat konstituen pusat ya. Namun menyikapi hal tersebut tentunya kita tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai lembaga penyelenggara di tingkat kota. Seperti tadi sudah disampaikan sama Pak Amin, tentunya ada program-program kerja yang baik itu di tingkat kota ataupun itu mungkin di tingkat RI yang kemudian dilanjutkan di tingkatan kota kan seperti itu. Seperti tadi ada sekolah kader atau kemudian ada beberapa kegiatan lainnya. Termasuk begitu di KPU Kota Semarang sendiri kan selepas dari pilkada serentak lanjutan 2020 kan memang kita juga melakukan daftar pemilih, melaksanakan kegiatan yang bernama pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ya, itu kan juga menjadi kewajiban dari KPU. Lalu kemudian melakukan sosialisasi kepada pemilih, ya itu kan juga kita lakukan khususnya nanti dalam waktu dekat itu kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemilih di beberapa daerah yang teridentifikasi itu partisipasinya kurang terlalu baik, ya itu kan kita juga lakukan. Itu kan juga merupakan upaya. Lalu tentunya yang menarik adalah bagaimana concern kita itu adalah di human resource development itu tadi ya, jadi mengembangkan sumber daya manusianya ya, baik di internal KPU dalam hal ini itu adalah teman-teman di sekretariat dan juga di pemahaman kita sendiri mengenai regulasi dan peraturan yang berlaku. Kenapa? Karena ketika dalam waktu pelaksanaan ini tentunya seperti yang kita bayangkan di 2024 akan ada dua kegiatan besar yang dilakukan di dalam tahun yang sama. Dan dua kegiatan besar ini seperti hasil dari keputusan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tidak ada akulturasi dari dasar hukum yang berlaku antara Undang-Undang 10 2016 dan juga Undang-Undang 7 2017. Berarti kita dapat melihat bahwa akan ada dua pisau analisa yang akan digunakan oleh masing-masing penyelenggara dalam menyikapi setiap kegiatan yang nanti akan dilaksanakan. Dan kegiatan itu akan berlangsung kurang lebih akan ada irisan waktunya ya. Walaupun mungkin untuk pemilu akan mungkin dimulai di lebih awal, lalu kemudian akan ada tahapan di pilkada di lanjutannya ya, Nah, hal ini yang saya kira juga perlu untuk kemudian disikapi dengan lebih bijak, dengan lebih serius oleh seluruh penyelenggara. Karena apa? Karena memahamkan persepsi itu tidaklah mudah, menyamakan persepsi. Lalu kemudian kita juga tentunya harus berkomunikasi juga dengan lembaga-lembaga yang kurang lebih akan beririsan seperti pemerintah kota, lalu kemudian Kesbangpol, Bawaslu, dan juga lembaga-lembaga akademik lainnya misalnya, sehingga pemahaman kita paling tidak itu bisa dimengerti oleh kawan-kawan yang lain, dan juga ini juga akan bisa kita sebarluaskan ke masyarakat sehingga nantinya pada proses pelaksanaan itu tidak ada mispersepsi yang kemudian akan menyebabkan terjadinya mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin begitu. Jadi kalau ada yang mungkin berpikir kayaknya KPU Bawaslu pasca pilkada santai ya. Aja, sebenarnya itu tinggal bagaimana kemudian melihatnya. Terlihat santai, saya yakin mungkin seperti itu. Tetapi pada faktanya saya yakin Pak Amin juga sampai hari ini mungkin untuk proses semacam bimbingan teknis mengenai pemahaman mengenai sesuatu hal berhubungan dengan pemiluan,
saya yakin mungkin sehari itu bisa 2 kali kita ikut Zoom meeting ya, ikut webinar gitu. Karena memang tujuan utamanya adalah peningkatan kapasitas ya Pak Amin ya. Sehingga ini kan merupakan PR bersama ya, nggak hanya KPU, Bawaslu, tapi juga seluruh lapisan atau elemen masyarakat yang ada di kota ini. Bagaimana kemudian kita bisa menjawab tantangan yang ada kepada dunia ini, bahwa kita bisa untuk melakukan 2 jenis pemilihan, yaitu pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama dengan akses atau kemudian dengan problematika yang paling minim. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita bersama. Begitu Mbak Ayu. Ya, baik Pak. Baik, untuk smart voter sendiri, jadi untuk KPU dan Bawaslu pasca Pilkada 2020 tidak santai-santai ya Pak, tidak seperti itu ya. Kita penyelenggara ini udah mulai ancang-ancang ya Pak, gaungnya udah mulai terasa. Banyak sekali kesibukan untuk persiapan ke 2024. Nah, bagi smart voters yang ingin mengetahui info-info tentang kepemiluan atau persiapan di pemilu 2024, bisa mengunjungi sosial media KPU Kota Semarang di kanal YouTube, Instagram, Twitter, Facebook @KPU Kota Semarang, ataupun juga di website KPU Kota Semarang. Ya, selanjutnya nih untuk Pak Amin sendiri Pak. Untuk kegiatan Bawaslu Kota Semarang sendiri Pak, saat ini kan tadi ada sosialisasi segala macam, itu sosialisasi apa Pak? Jadi gini, kita ke depan 2024 itu masyarakat biar tidak juga gagap menghadapi pemilu yang serentak, yang belum pernah juga kita lakukan mungkin. Kalau ya ini model, kalau 2019 kita kan sudah belajar dan sukses. Artinya 2020 walaupun di tengah pandemi juga sukses. Nah, ini bagaimana kolaborasi 2 ini nanti di 2024. Tentunya dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Nah, salah satu isu-isu krusial yang memang kami petakan adalah di tingkat partisipasi. Artinya ini bukan, kalau kemarin kita tinggi betul di Kota Semarang, cuma partisipasi kan tidak melulu pada tingkat kehadiran di dalam TPS. Nah, tapi juga ada program pendidikan politik yang masyarakat. Bagaimana saat ini kami konsen pada pemahaman masyarakat, bukan hanya aku datang ke TPS lalu selesai. Ada hal lain yang lebih besar, tentunya sebagai warga bangsa ya, tentu harus juga mengetahui bahwa tugas sebagai masyarakat itu tidak hanya datang ke TPS lalu pulang, tidak. Tapi juga ada pemahaman bagaimana sih prosesnya, proses ini bagaimana misalkan nanti masyarakat biar paham juga terkait dengan apa itu pelanggaran, apa itu KPPS misalkan, apa itu KPU, apa itu TPS dan lain sebagainya. Nah, ini kita sedang konsen di sana. Nah, kita program-program saat ini dari Juli sebetulnya, karena memang ada terpending karena PPKM di Kota Semarang, jadi kita lanjutkan di bulan September ini, ada sekitar 8, yaitu pengembangan dari pengembangan desa pengawasan dan juga pengembangan dari kelurahan anti money politik. Nah, ini dua hal ini sudah berjalan 3 kali. Nah, kemudian tinggal nanti 5 kali yang segera di bulan September ini kami melakukan itu di tiap kecamatan. Artinya di kelurahan maksud saya, tapi di dalam satu kecamatan yang berbeda. Terus itu pertama. Kemudian yang kedua adalah memberikan pendidikan politik melalui media-media sosial yang sudah kami lakukan. Misalkan kami saat ini konsen pada integritas. Mungkin kalau di KPU Bibir Ayu ya, yang sangat terkenal itu, ratingnya sudah tinggi sekali loh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa tuh like. Itu kalau di kami ada integritas, informasi tentang demokrasi yang berkualitas. Artinya narasumbernya juga. Nah, ini sebagai juga bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat, bahwa juga tidak hanya masyarakat ini taunya ada pemilu tok, tapi harus masuk juga ke dalamnya. Bagaimana masyarakat memahami bahwa di sana itu ada koridor-koridor pencegahan, ada pengawasan, ada penanganan pelanggaran, ada sengketa dan lain sebagainya. Enggak hanya melulu pada
oh kalah wis bar nyoblos wis gitu enggak. Nah ini juga penting karena ke depan kita berharap bahwa pemilu ini milik masyarakat, pemilihan milik masyarakat, karena kita tahu demokrasi kita kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah inilah. Dan kalau kita bahasa keren lagi kan lebih tinggi lagi adalah vote day. Nah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, ini yang harus selalu kita ini, karena milik pemilu ini kan sebagai hak ya, bukan kewajiban. Mereka harus tahu haknya sebagai masyarakat. Nah, proses pendidikan politik inilah yang terus menerus. Nah, artinya kalau beberapa generasi kita lakukan sekarang, insya Allah ke 2024 kita akan lebih mudah. Orang sudah memahami, oh naik kuwi melanggar misalnya. Oh ini sebagai penyelenggara teknis ini KPU ini, tapi penegakan hukumnya ada di Bawaslu. Nah, dari dua ini ada satu lagi penyelenggara namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara. Nah, jadi ada koridor-koridor yang memang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing lembaga. Nah ini Mbak Ayu salah satunya. Kemudian barangkali yang terakhir itu ada namanya kaderisasi, kader pengawas, sekolah kader pengawas. Nah ini kan sedang jalankan nanti di September juga. Itu ada program kader tingkat dasar, menengah, nanti sampai tingkat nasional. Nah, jadi misalkan KPI di Kota Semarang ini kemarin dari 185 pendaftar, itu sekitar 38 yang sudah ditetapkan nanti akan mengikuti pendidikan itu. Nah mungkin dari teman-teman kita kemarin juga ada yang daftar barangkali. Nah itu nanti tinggal kita ini. Yang ketiga mungkin sangat bagus ya ini program sosialisasi oleh KPU ini agar semangat terus kita sebagai penyelenggara tetap semangat. Nah ini yang penting, memupuk api semangat itu yang penting. Kalau dipupuk nggak bisa Pak, dibakar ya Pak. Itu Mbak Ayu. Ya, baik. Kalau Pananda sendiri nih Pak, persiapan dan tantangan menjelang 2024 nih bagi Kota Semarang ini apa Pak? Tantangannya ya yang pertama memang tentunya faktor kesehatan menjadi tantangan kita bersama ya. Ada atau tidak ada pemilu itu sekarang ini salah satu visi kita setiap hari adalah bagaimana kemudian kita mempertahankan hidup kita ya, ya dengan sehat, gampangannya begitu. Nah yang kedua sebenarnya yang lebih menarik, salah satu, saya nggak mau bilang ini dampak positif ya, tetapi salah satu hal yang kemudian mau tidak mau akhirnya membuat kita lebih melek terhadap dunia digital kan adalah kondisi ya, karena pandemi kemarin akhirnya kita dipaksa mau tidak mau orang yang mungkin tidak akrab dengan Zoom, tidak akrab dengan Teams. Saya kira 2019 tidak ada absensi digital ya Pak. Saya kira semua juga akan melakukannya dengan kertas ya. Terus kemudian tidak ada pertemuan-pertemuan virtual gitu kan. Mungkin kayaknya aneh ya teleponan. 2019 belum ada yang kenal ya Pak ya, Zoom dan lain-lain itu. Kan dulu kan kalau cowok-cowok teleponan berempat Zoom, teleponan video call. Itu kan patut dicurigai. Ini ngapain sih cowok-cowok berempat telepon video call kan gitu. Tapi sekarang itu menjadi hal yang sangat lazim. Nah, kalau kemudian bagaimana tantangan ke depan adalah bagaimana kemudian dengan regulasi yang ada di Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 kita penyelenggara itu mengemas semua pelaksanaan pemilu itu kemudian bisa aman secara kesehatan. Tadi Pak Ketua Bawaslu juga sudah bilang bahwa kita tidak pernah tahu nih apakah nanti akan ada virus COVID 2021, 2022 atau jangan-jangan ada virus COVID 2024 itu. Berseri dong Mbak. Berseri namanya kan. Jilid berapa gitu mungkin siapa tahu virus COVID-nya. Kita kan nggak pernah tahu. Nah ini saya kira menjadi tantangan kita bersama untuk kemudian merumuskan atau saya menggunakan sebuah teori terpaksa, bisa, biasa, dan budaya. Ini kan kita sedang memaksakan diri, kemudian menjadi bisa, kemudian menjadi biasa, dan kemudian nanti akhirnya menjadi budaya. Bagaimana kemudian diawasi atau tidak diawasi pun kita bisa konsekuen dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah ini yang kita juga berusaha untuk selalu mengedukasi ke masyarakat. Kemarin 2019 ada situng ya, lalu kemudian 2020 ada
Sirekap ya. Nah, mungkin nanti akan ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan baik oleh KPU maupun Bawaslu untuk kemudian mengembangkan mekanisme teknis ya, saya bilang ini teknis kepemiluan dengan tidak berseberangan dengan aturan yang ada. Karena saya yakin ke depan ini kan dunia digital akan semakin akan semakin digerakkan. Mungkin kalau sekarang dulu absensi tulis tangan, ya Pak ya, mungkin form absensi tulis tangan, lalu kemudian ada form absensi tanda tangan elektronik, ada kemudian absensi dengan menggunakan barcode. Siapa tahu nanti ke depan absensinya pakai face detektor gitu ya, gitu misalnya, kan paperless, tidak bersentuhan, mukanya di scan gitu kan pasti ketahuan ya, karena pakai retina eye itu ya, namanya kayak untuk orang rekam KTP untuk melakukan absensi pada para pemilih yang hendak datang ke TPS. Ini kan jelas sangat fair sebenarnya untuk memastikan apakah dia benar orang yang sama. Kan tidak mungkin ya, semakin kemudian mengecilkan persepsi. Jadi bukan berarti dulu itu mungkin ya, tapi semakin mengecilkan persepsi orang bahwa wah ini mungkin terjadi kecurangan diwakilkan misalnya seperti itu. Kan dengan model-model seperti itu kan langsung ada semacam barrier ya dari awal, sehingga akhirnya tidak ada stereotip atau kemudian dogma yang muncul terkait tentang apakah itu kecurangan lah atau kemudian hal lain sebagainya. Karena itu yang menjadi tantangan kita di luar dari bagaimana menyelenggarakan pemilu ini dengan aman, lancar, sukses, sehat, dan juga sesuai dengan ekspektasi semua orang. Tapi juga bagaimana kita melakukan controlling terhadap informasi yang beredar seputar penyelenggaraan. Itu kemudian makanya KPU Kota Semarang juga dari kemarin itu bahu-membahu untuk terus melakukan pengembangan, perawatan, lalu kemudian mencoba berbagai inovasi untuk mengembangkan website misalnya. KPU sekarang kan kita sudah terintegrasi dengan website KPU Republik Indonesia, bagaimana memaintain media sosial, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan juga Twitter mungkin. Itu juga berusaha untuk kita maintain, sehingga nantinya ketika ada pemikiran atau kemudian ada semacam pertanyaan, sebelum itu menjadi sebuah dogma atau kemudian hal yang negatif, itu masyarakat jadi dengan ringannya untuk ya udah tanya dulu aja ke akun sosial medianya, kan begitu. Coba apakah benar informasi ini, kan begitu. Pun demikian apabila kita perlu untuk melakukan klarifikasi atau menjawab terhadap pertanyaan masyarakat, ya silakan dicek aja di sosial media seperti itu. Karena ini juga saya kira kemarin menjadi bahan dari evaluasi. Misalnya ada yang bertanya, pendaftaran calon perseorangan itu dimulai kapan ya? Misalnya kan seperti itu Pak. Seringkali kan mereka seringkali berpikirnya pendaftaran calon perseorangan itu bersamaan dengan dari jalur partai politik. Padahal ini kan sudah kita mulai dari jauh-jauh hari ya, kalau nggak salah waktu itu di bulan November atau Januari itu kita sudah mulai kembangannya begitu. Baik, berarti peran sosial media sangat penting sekali ya Pak ya. Dan zaman sekarang itu official sosial media itu merupakan informasi yang valid ya Pak ya. Iya, informasi yang sangat valid sekali sekarang ini, kembangannya begitu. Ya, baik untuk smart voters tetap pantau sosial media KPU Kota Semarang, dan Bawaslu mungkin Pak ada sosial medianya juga pasti ya Pak ya. Sangat lengkap. Sangat lengkap ya. Baik, bisa pantau terus di sosial media KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang di Facebook, Twitter, Instagram maupun YouTube ya. Betul Pak. Ya, baik Pak, untuk yang terakhir ini Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada smart voters semua, dari Pak Nanda dulu atau Pak Amin dulu, monggo. Pak Amin dulu aja. Ya, silakan. Baik, menjelang pemilu 2024, artinya kita pertama yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, untuk itu kami berharap mungkin sekaligus ya sosialisasi bahwa harus juga menjaga kesehatan dan juga dipatuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini penting untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena apa? Kita ini harus selalu bersemangat untuk itu. Karena apa? Kondisi saat ini kita tidak menentu. Artinya bisa jadi saat ini Kota Semarang masih level 3, besok bisa naik, bisa turun. Artinya kita berharap
ke masyarakat juga bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu berharap juga partisipasi yang lebih dari masyarakat. Karena apa? Bahwa sesungguhnya pemilu maupun pemilihan ini adalah milik masyarakat. Nah, masyarakat harus mempunyai aware terhadap proses-proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, agar nanti pemilu bisa menghasilkan seorang pemimpin, seorang pimpinan yang juga baik dan juga bisa meneruskan proses-proses pembangunan secara berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa kita, Indonesia. Amin. Mantap ya. Mantap. Udah ngeri penutupannya. Udah cocok ya Pak ya. Saya jadi ketua, memang sudah jadi ketua. Baik, silakan Pak Nanda untuk closing statement. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, saya doakan semuanya 1000 kali lebih kuat daripada Pak Amin lah, karena sudah oke. Dan kami juga selalu berharap kepada seluruh warga masyarakat untuk kemudian sama-sama nyengkuyung bareng pemilu dan pemilihan 2024. Ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi bagaimana kemudian kita berpartisipasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kota ini, untuk provinsi ini, dan juga untuk bangsa ini, sehingga nantinya partisipasi itu kan bisa juga menjadi bagian dari penyelenggara ya, baik jadi PPK, PPS, Panwascam, PPL atau KPPS atau PTPS, atau nanti ada petugas Pantarli atau Coklit, itu bisa berpartisipasi. Dan harapan kita, ayo sama-sama kita kawal bersama, kita support bersama pemilu dan pemilihan 2024 ini, sehingga nantinya prosesnya ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh untuk generasi selanjutnya bahwa kita, bangsa Indonesia, khusus yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang ini, bisa melaksanakan pemilu 2024, pilkada serentak 2024 dengan aman, lancar, sukses, sehat, dan juga berkeadilan, mungkin begitu. Begitu mungkin Mbak Ayu, terima kasih juga loh Pak Amin. Terima kasih atas kehadirannya Pak Amin dan Pak Nanda. Baik, Smart Voters, demikian episode 12 kali ini. Sebentar, jangan lupa nih di silakan Pak, boleh. Itu bukan cuma hiasan ya Pak. Untuk Smart Voters semua, demikian episode 12 kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Dah.